Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oli. Alhamdulillah fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini maka abada di hadapan guru agung kita Pangrasa Abawas radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan dan mukarramah Pangrasa Umi, pemangku manakib online sedunia, Mukarramah Ibu Haja Teteh visi milik kita MKN, para wakil takin, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapat hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman had atas diriku." Nabi SAW lantas memanggil wali wanita tersebut. Lalu beliau berkata pada walinya, "Berbuat baiklah pada wanita ini. Ahsin ilaiha. Fa iza wadu'at fa'tini biha." Berbuat baiklah pada wanita ini, dan apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawa dirinya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu beliau meminta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Kemudian pada saat itu diperintahkan untuk dilaksanakan hukuman rajam. Jadi hukuman rajam ini, ikhwan akhwat, ya seorang yang sudah ya bersuami atau sudah beristri melakukan perzinahan, itu hukumannya rajam, artinya rajam. Badannya itu dimasukkan ke dalam ya lubang ya, yang sudah disiapkan. Kemudian hanya kepalanya saja yang terlihat. Maka setiap orang boleh melemparkan orang itu dengan batu hingga meninggal. Itu hukuman rajam ya, pada masa itu. Kemudian saat diperintahkan untuk dilaksanakan hukum rajam, ya setelah matinya wanita tersebut, Rasulullah SAW menyulatkannya. Jadi wanita itu lagi rajam dan meninggal dunia. Namun hukum rajam itu sampai mati ya, karena dia berbuat zina, baik laki atau perempuan yang sudah berkeluarga. Lalu Rasulullah menyolatkannya hingga Umar pun mengatakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, engkau menyolatkan dirinya wahai Nabi ya Allah, padahal dia telah berbuat zina." Ya, itu ucapan Sayyidina Umar. Apa jawaban Nabi? Beliau bersabda, "Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapat taubat yang lebih baik dari seseorang
mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 1696. Jadi pada saat itu orang yang sudah bersuami istri lalu dia mengaku bahwa dia berzina, maka pada saat itu dia harus dihukum rajam. Ikhwan akhwat rahimakumullah, apa faedah dari hadis di atas? Beberapa faedah. Satu, wanita tersebut termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang soleh pun masih ada kemungkinan untuk terjerumus dalam perbuatan zina atau dalam perbuatan kemaksiatan. Ya. Dua, zina termasuk dosa besar. Ketiga, hukuman rajam dijalani dengan melempari batu hingga mati. Batu di sini tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Hukuman rajam ini dikenakan pada muhson, ya, yaitu orang yang sudah menikah lantas berzina. Jadi muhsan itu orang yang sudah menikah lantas berzina, ya. Kalau yang belum menikah ghairu muhsan namanya. Yang keempat, orang yang dikenai hukuman rajam, ya, atas hikmah dari Allah tidaklah diperintahkan dipenggal dengan pedang, namun ia dilempari batu sehingga ia bisa merasakan siksa sebagai timbal balik dari kelezatan zina yang haram yang telah ia rasakan. Karena orang yang berzina telah merasakan kelezatan yang haram dengan seluruh badannya, jadi jasadnya disiksa sekedar dengan nikmat haram yang ia rasakan. Hikmah yang kelima, boleh seorang mengaku dirinya telah berzina pada penguasa untuk membersihkan dosanya dengan menjalani hukum had, bukan untuk maksud menyebarkan aibnya. Jika seorang ingin menyebarkan aibnya sendiri, bahwa ia telah berzina, bahwa ia telah menzinai orang lain, maka dosa itu tidak dimaafkan. Ada satu hadis dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati, ya, mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Apa artinya? Yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Padahal malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi. Jadi Allah tuh maha menutupi sebenarnya, dan yang telah membuka aib itu adalah diri kita sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan akhwat rahimakumullah, semoga Allah berkahi kita semua segalanya selamanya bikaram agung kita. Maka hendaklah kita sebagai ikhwan akhwat yang sudah mendapat hak talqin zikir, tetap mari kita baik sangka, ya, husnuzon kepada siapapun, bahkan kepada orang yang telah melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, tadi Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mau menyolatkan seorang wanita yang telah berzina? Ya kan, seakan-akan wanita yang telah berzina itu salah semuanya, tidak diterima tobatan dan sebagainya. Tapi apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa taubat yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah melakukan perzinahan itu seandainya dibagi 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Artinya taubatan nasuha yang dilakukan oleh seorang wanita itu di mata Allah Subhanahu wa taala ada suatu perbuatan yang agung, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu pula kita, apa yang kita lakukan, kita sudah mendapat hak talqin zikir. Dengan sekali talqin zikir, ya, qala la ilaha illallah, ya, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, Allah akan ampunkan 4.000 dosa besar. Itulah dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Itu satu kali. Bagaimana kalau kita ribuan kali kita membaca kalimat la ilaha illallah? Man qala la ilaha illallah
dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Barang siapa yang baca kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Meskipun ia telah berzina, meskipun ia telah mencuri. Artinya bukan Rasulullah Nabi melegakan perbuatan zina, artinya orang 70 tahun bisa dia melakukan kemaksiatan. Kalau dia non muslim misalnya 70 tahun dia tidak beriman kepada Allah, tapi ketika dia membaca kalimat tauhid, maka semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Nol, seperti bayi yang baru dilahirkan. Begitu juga kita ya, setelah kita mendapat hak talqin zikir, kita baru nyatakan masuk Islam, maka semua dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita mendapatkan hak talqin zikir dari guru agung kita Pangrasa Aba Awas, dan dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.